Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Doa dipimpin oleh Ketua Kelas. Ketua Kelas, silahkan. Kita berdoa. Kita belajar mulai kita Robbi zidni ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian semua dalam keadaan sehat? Semua sudah sarapan? Hari ini semuanya hadir? Oke, luar biasa semangatnya. Baik, anak-anakku sekalian, ketemu lagi pada pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sebelum Bapak Guru masuk pada materi pembelajaran kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional dulu, dan Bapak Guru harapkan semuanya berdiri. Ayo berdiri. Semuanya. Oke, ada yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Tentang coding dan KA, kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan yang dibuat oleh manusia. Jadi kecerdasannya itu sama dengan mirip kecerdasan manusia. Oke, anak-anakku sekalian, kalian sudah mengingat pembelajaran minggu kemarin, dan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang ini dia, kebugaran jasmani dan memahami konsep AI. Tahu AI itu apa? Apa itu? Kepanjangannya Artificial Intelligence. Ya, ini yang menjadi materi kita. Nah, pada hari ini Bapak Guru akan mengaitkan manfaat AI pada pembelajaran Penjas. Nah, pasti kalian merasa bingung, kira-kira dalam pembelajaran Penjas apakah AI juga bisa bermanfaat bagi pembelajaran Penjas? Sebentar baru kita temukan jawabannya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini hanya ada dua. Yang pertama, peserta didik memberikan contoh penggunaan AI sebagai alat bantu dalam aktivitas kebugaran jasmani. Yang kedua, peserta didik mempraktikkan aktivitas kebugaran jasmani, misalnya jalan cepat, dengan bantuan aplikasi penghitung langkah atau stopwatch digital berbasis AI. Jadi sebentar kalian akan mempraktikkan tentang gerak dasar jalan cepat. Nah, jalan cepat baru ada waktu yang digunakan untuk mengukur berapa jumlah langkah kaki yang kalian peroleh, berapa
waktu yang diperoleh dan jumlah langkah kaki yang kalian peroleh. Nah, sebentar baru kita praktekkan. Nah, pertanyaan pemantik. Tahukah kalian apa itu robot? Tahu. Tahu tidak apa itu robot? Tahu. Siapa yang ciptakan? Itu. Siapa yang ciptakan robot? Manusia. Manusia yang ciptakan robot. Apakah robot itu pintar? Pintar. Ada yang bisa sebutkan kira-kira kelebihan-kelebihan robot itu dia bisa apa? Bisa? Robot pintar itu dia bisa apa? Bisa disuruh-suruh. Apa saja yang bisa dia lakukan? Bisa membantu aktivitas keseharian. Bagus. Dia bisa berjalan tidak? Bisa. Jadi dia bisa bergerak sama seperti manusia. Kadang dia juga punya mata, dia punya tangan, dia bisa berjalan, dia bisa berlari. Nah, itulah kepintaran manusia dalam membuat robot pintar. Yang kedua, pernahkah kalian menggunakan aplikasi di HP yang bisa menghitung langkah saat berjalan atau berlari? Pernah tidak? Belum pernah? Iya. Sebentar Bapak Guru akan tunjukkan satu contoh aplikasi yang biasa dipakai untuk menghitung langkah jalan atau lari. Yang ketiga, menurut kalian, bisakah teknologi membantu kita berolahraga dengan lebih baik? Kira-kira teknologi bisa tidak membantu kita berolahraga lebih baik? Bisa. Sebentar baru kita temukan jawabannya. Nah, sekarang kita masuk pada kebugaran jasmani. Apa itu kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Jadi, kebugaran jasmani seseorang itu bagus ketika dalam aktivitas seharian dia tidak mengalami kelelahan yang berarti. Berarti dia punya cadangan tenaga, cadangan energi masih cukup banyak. Kira-kira seperti itu ya. Jadi secara sederhananya, seseorang yang bugar adalah seseorang yang mampu menjalani rutinitas seharian. Seperti dia bisa sekolah, bekerja, atau bermain dengan energi penuh dan tidak mudah capek. Oke, silakan diperhatikan di atas dulu ya. Nah, unsur-unsur kebugaran jasmani itu dia meliputi ada apa yang pertama? Daya tahan atau endurance. Yang kedua? Atau strength. Yang ketiga? Atau power. Yang keempat? Oke, flexibility. Yang kelima adalah? Nah, sebentar kita fokus terkait dengan kecepatan. Karena yang akan kita praktekkan sebentar adalah tentang jalan cepat. Otomatis terkait dengan kecepatan atau speed. Nah, ini dia konsep dasar AI. Pengertian sederhananya, dia adalah sebuah komputer atau mesin yang bisa meniru kecerdasan manusia. Makanya AI itu sama dengan kecerdasan buatan atau kecerdasan yang dibuat oleh manusia. Contoh AI di sekitar kita ada kamera HP, asisten suara. Tahu asisten suara ini yang mana? Google Assistant. Tahu? Google Assistant di HP itu yang biasa pertama kalian muncul itu pasti ada di situ. Nah, ini namanya Google Assistant. Kenapa dikatakan Google Assistant? Karena ketika kita memasukkan perintah, maka dia akan memberikan jawaban. Bapak Guru contohkan ya. Bapak Guru tinggal tekan yang rekaman ini. Di HP itu pasti ada. Maka dia akan memberikan jawaban. Berapakah suhu di kota Tual saat ini? Dia memberikan jawaban 32 derajat. Ada yang lain lagi? Misalkan kalian punya tugas matematika tentang perkalian. Sabar ya. Berapakah 10 kali 52? Nah, 520. Dia memberikan jawaban secara cepat. Jadi, ini adalah manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari. Itu satu contoh asisten suara sama aplikasi game. Aplikasi game yang biasa kalian mainkan, aplikasi game apa biasanya?
Kalian bisa saling terhubung tanpa terlihat kan? Ya kan? Kalian bisa saling bersuara, kalian saling bisa memberikan instruksi, padahal kalian tidak saling lihat. Nah, itu salah satu AI yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, AI dalam olahraga seperti aplikasi penghitung langkah namanya step counter. Itu penghitung langkah. Lalu ada stopwatch. Tahu stopwatch? Yang Bapak Guru biasa pakai itu. Yang untuk menjalankan waktu itu. Lalu ada smartwatch. Tahu smartwatch? Jam tangan pintar itu. Yang biasa pelari pakai, sebelum dia lari dia tekan dulu, baru dia berlari sampai di finish, baru dia tekan ulang. Itu kegunaannya untuk apa? Menghitung waktu larinya. Misalkan 10 kilo itu dia dapat waktunya berapa? 20 menit kah? Nah, itu salah satu manfaat AI dalam olahraga. Jadi ini berbagai macam bentuk AI, pemanfaatan AI dalam olahraga. Lalu atau fitur analisis gerakan sederhana sebagai simulasi pelatih digital. Nah, hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana seseorang itu dia berjalan cepat, lalu kemudian mengambil waktunya. Dengan begitu kita bisa mengetahui berapa langkah yang dia tempuh selama misalkan 10 detik. Nanti akan terhitung secara otomatis. Berarti AI bermanfaat bagi pembelajaran olahraga ya. Bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Nah, ini salah satu contoh yang namanya smartwatch. Ini contohnya. Kalau yang Bapak Guru punya ini masih yang biasa. Kalau smartwatch itu dia sudah digital. Intinya dia bisa menghitung detak jantung, dia bisa menghitung tekanan darah. Jadi smartwatch ini namanya jam tangan pintar. Begitu. Ini salah satu aktivitas praktek gerak dasar jalan cepat dan menghitung hasilnya. Oke, sekarang Bapak Guru akan menunjukkan video edukasi pemanfaatan AI dalam olahraga. Sendiri dalam olahraga mengenai perkembangan teknologi dan digitalisasi yang menyebabkan perubahan luar biasa yang dapat ditemui dalam kehidupan, khususnya di bidang olahraga. Maka dari itu kali ini kami akan membahas mengenai apa saja fungsi atau kegunaan artificial. Sekarang kita akan mempraktekkan terkait dengan jalan cepat. Jadi kita akan melakukan gerakan jalan cepat dan kita akan menggunakan satu aplikasi untuk menghitung gerakannya. Masing-masing kelompok, Bapak Guru bentuk kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, masing-masing kelompok ini ada yang mempraktekkan jalan cepat dan ada yang mengambil waktunya. Waktunya ini yang mengambil dinamakan pelatih digital AI. Pelatih digital AI. Nah, di Bapak Guru punya HP sudah ada aplikasi step counter yang Bapak Guru install. Bapak Guru tinggal buka dan Bapak Guru berikan ke orang yang melakukan jalan cepat. Dengan begitu aplikasi HP ini dia akan mengetahui berapa jumlah langkah yang dia peroleh dan berapa jumlah waktu yang dia dapat. Oke ya. Siap ya? Oke. Nanti sebentar hasilnya catat di sini. Nih. Dia langkahnya berapa, waktunya berapa. Siap ya? Nah, jalan cepat. Jalan cepat. Ya. 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 3 kali, 3 kali. Ya. Oke, 1 kali lagi. Oke, sampai di sini. Sampai di sini. Tekan stop. Ya. Ini hasilnya. Dia
melangkah sebanyak 57 langkah dalam 3 kali putaran dan dia memperoleh waktu 30 detik. Jadi dalam 30 detik dia memperoleh 57 langkah. Ya, 57. Nah, di bawahnya 30. Oke, silakan kembali kamu. John juga silakan kembali. Sekarang kita masuk di kelompok 2. Bapak guru butuh 2 orang lagi. Al dengan Nana. Siap-siap sebentar, Caca sama Haris. Sebentar. Penanya mana? Siapa yang mau melakukan jalan cepat? Oke, kamu yang catat namanya. Ambil penanya. Kalau waktumu kurang dari 30 detik, baru langkahmu lebih banyak, berarti kamu yang menang. Oke, silakan dicatat namanya dulu. Namanya dia. Sabar-sabar, nanti Bapak guru kan. Ya, balik badan sini. Hal saja. Oke. Sudah siap? Hal saja, sudah begitu. Siap ya? Sabar. 3, 2, 1 itu baru go. 3, 2. Oke, jalan. Jalan cepat. Saya usah perhatikan HP-nya. Fokus ke depan saja. Fokus lihat ke depan, fokus lihat ke depan. Ya, lebih cepat lagi. Nah, ini namanya jalan cepat. Pas sampai tekan stop. Ya. Oke. Dia memperoleh 31 langkah dalam 30 detik. Sedangkan kamu tadi berapa? 57. Oke, berarti langkahmu sedikit. Gak apa-apa. Oke, silakan dicatat. Nih. Langkah yang tercatat berapa? 31 langkah ini. Ya. Dalam 30 detik. Waktu temponya 30. Ya. Oke. Al, silakan kembali. Nana masih tetap. Tepuk tangan dulu untuk semua. Oke, terima kasih untuk semua. Bapak guru minta aplausnya dulu. Luar biasa untuk anak-anakku sekalian. Kalian semua sudah mempraktekkan bagaimana jalan cepat yang benar, kemudian menggunakan aplikasi step counter untuk mengetahui berapa jumlah langkah yang diperoleh dan berapa jumlah waktu yang diperoleh. Serta ada satu yang bertindak sebagai pelatih digital AI. Apa yang kalian pelajari dari pelatih digital hari ini? Apa yang kalian pelajari? Yang barusan kalian praktekkan tadi. Apa yang kalian pelajari dari pelatih digital hari ini? Yang kalian barusan. Terkait dengan jalan cepat. Jalan cepat. Lalu yang dihitung apanya tadi? Langkah dan waktu. Apakah AI membantu kalian berolahraga? Hah? Sangat membantu. Sekarang Bapak Guru bagi LKPD kurang lebih 10 menit ya dikumpulkan. Bapak Guru kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Silakan. Sudah cukup dan silakan dikumpulkan. Luar biasa anak sekalian, kita sudah belajar tentang pemanfaatan AI pada
dunia olahraga. Maka dari itu anak-anakku sekalian, kita harus cepat mengerti terkait dengan perkembangan teknologi saat ini. Karena ketika kita tidak mengikuti perkembangan teknologi saat ini, berarti kita akan ketinggalan zaman. Maka dari itu, kita harus mengikuti teknologi dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya dan memanfaatkannya pada nilai-nilai yang positif. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak Guru bertanya, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini? Bagaimana cara menjelaskannya Bapak Guru hari ini? Gampang dimengerti, apalagi? Bagus, mudah dipahami. Oke, bagus. Baik, anak-anakku sekalian, mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Bapak Guru harapkan semua berdiri. Menantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami guru-guru sayang, guru cinta, apamu apa dari aku, tak bisa baca tulis, mengerti kenyataan, gurumu terima kasihku. Pelajaran kita cukup sekian dan kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya tentunya dengan materi-materi yang lebih menarik lagi. Nah, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, Bapak Guru mengharapkan kepada salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Jika berdoa, teman-teman sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawassau bis sabri. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sudah bisa keluar.